Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Suwarno sebagai mentor saya, pada yang terhormat teman-teman peserta orientasi P3K semua, izinkan hari ini saya menyampaikan presentasi tentang RAK yang biasa saya lakukan di sekolah. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya sendiri bisa dibaca di situ. Nama saya Budi Kusmanendang atau akrab dipanggil Budi Pran. Di situ saya mengusung ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang bertuliskan Ing Asoso Tulodo, Ing Madya Wangun Karso, Tututi Hendaya. Dan di sini mempunyai makna yang sangat mendalam untuk guru. Artinya di depan kita memberikan teladan, di tengah kita memberikan motivasi, dan di belakang kita memberikan semangat. Itu adalah pesan dari Ki Hajar untuk semua guru di Indonesia atau bahkan di luar. Next, Pak. Nah, latar belakang dasar tujuan RHK. Sebagai guru mata pelajaran orientasi nilai dan etika P3K sangat bermanfaat dalam memahami tupoksi dan nilai-nilai etika jabatan yang perlu dilinearkan dengan atasan serta instansi kerja dengan DPS di Provinsi Jawa Tengah. Terus kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa di sekolah melalui praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Next, Pak. Nah, ini RHK yang pertama. RHK yang pertama dengan terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Itu RHK yang diintervensi. Rencananya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Indikatornya tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP yang dengan standar standar yang digunakan. Terus kita kegiatan ini harus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kolaboratif, loyal, dan kompeten. Untuk aspeknya ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Dan di sini diberikan dengan tersusunnya program dan target capaian satu dokumen 100%. Yang kedua, Pak. Yang kedua tadi, yang bawahnya Pak. Yang kedua, Pak. Nah, Yang kedua, terpolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KWSP. Terus rencana kegiatannya adalah terlaksanaan pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KWSP. Indikatornya tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengacu pada KWSP. Dan semua kegiatan ini harus berorientasi pada pelayanan akuntabel, kolaboratif, loyal, dan kompeten. Aspeknya meliputi 3, kualitas, kuantitas, dan waktu, dan targetnya tersusunnya program sesuai target 100% satu dokumen. Next, Pak. Yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Rencana kerjanya meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Indikatornya meningkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Semua kegiatan harus berorientasi pada pelayanan akuntabel, kolaboratif, loyal, dan kompeten. Aspeknya kualitas, kuantitas, dan waktu. Targetnya 100% satu dokumen. Next.
Yang satu lagi terperluannya kegiatan pengembangan kompetensi guru tenaga pendidikan. Rencananya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta didik, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Indikatornya tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Semua berorientasi pada pelayanan, betul-betul melakukan dan kompeten. Aspeknya kualitas, kuantitas, dan waktu. Targetnya 100% satu dokumen. Lanjut Pak. Nah, yang terakhir rencana kerja yang saya sampaikan di sini, namanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Rencananya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Indikatornya tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Semua berorientasi pada pelayanan akuntabel, kolaboratif, mulia dan kompeten, dan mempunyai aspek kualitas, kuantitas dan waktu. Akhirnya semua 100% satu dokumen. Oke, Pak Anto. Bapak minta tolong untuk berikan contoh hasil pengembangan kompetensi guru di jurusan Anda sehingga output dokumen bisa dijadikan bukti dalam penilaian. Kita belajar ketenaga listrikan itu tidak hanya untuk instalasi seperti ini, tapi kita itu belajar untuk distribusi. Jadi untuk di SMK 5 ketenaga listrikan bukan untuk distribusi. Beda instalasi listrik baik tenaga maupun motor dengan distribusi beda. Jadi jangan disamakan kalau listrik itu semua sama, enggak. Kalau Bapak Ibu lihat di Ungaran, nah itu kita belajar di sana. Kita panas-panasan di sana untuk mengetahui gardu itu sebesar itu harus kita kuasai. Itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah dari 5 guru yang ikut 3 kompeten. Itu. Tadi ada 2 yang tidak kompeten. Itu dan itu nanti sertifikatnya bisa dijadikan penilaian untuk guru. Jadi selain untuk tadi kita dapat sertifikat pelatihan dan sertifikat uji, saya sendiri karena saya orang mantan industri, saya biasa ajak anak-anak ke industri untuk berjalan belajar ke industri, ketemu dengan teman-teman, dan itu bisa menjadikan kita mendapatkan sertifikat maupun pelatihan yang bisa untuk menjadi bahan penilaian saya di jurusan. Betul, Pak Hartono? Oke. Ya, yang lain. Oke, sekarang kita Pak. Gimana? Mas ya, di slide sebelumnya Mas tentang asesmen tadi. Asesmen dan tulisan praktek, asesmen formatif ya Pak. Kita lihat asesmen formatif dulu. Untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan mengecek pemahaman murid. Ya. Selama ini dengan sebagai itu pernah nggak melakukan asesmen formatif? Formatif, ya yang saya lakukan seperti ini, mengawasi ini semua. 3 poin ini saya lakukan. Tiga-tiganya. Iya. Mengawasi pembelajaran. Iya. Maksudnya implementasi gimana? Mengawasi pembelajaran gitu. Pembelajarannya kan saya membuat 2 metode Pak, PBL dan PJPL. Artinya saat kita masih PBL kita juga mengawasi bagaimana, karena itu paham nggak? Karena di PBL kan kita harus bisa, anak harus bisa mengidentifikasi dan memahami. Nah itu dulu, baru nanti kita melakukan ke PBL untuk merangkai dan mengevaluasi. Dan itu saya harus lakukan, karena listrik itu bahaya. Oke. Bukti fisiknya di dalam melakukan formatif apa bukti fisiknya? Ada nggak bukti fisiknya? Ada Pak, saya terus belajar ini sama semua anak-anak itu pembelajaran dengan saya tidak ada yang tidak divideokan. Ya, PPT, video, dan hasil praktek. Dan itu saya share ke orang tuanya juga Pak. Jadi orang tuanya juga ikut terlibat dalam pembelajaran anak. Biasa didengar asesmen formatif.
Saya lakukan itu 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan sekali atau selama 2 bulan? 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Karena jadinya kan sama, tidak semuanya domestik gitu loh. Kita kan tahu dari awal anak-anak itu masuk listrik itu sangat susah ya. Berat Pak, bantuan anak-anak. 2 bulan ya. Iya. 2 bulan. Itu ada formatif, ada somatik. Ya. Bedanya apa Pak? Antara formatif dan somatik apa bedanya? Kalau yang formatif itu lebih ke perkembangan anaknya Pak. Kalau yang di sumatif itu mau dikecapai pembelajarannya Pak. Ya, dari situ Pak. Jadi kita formatif untuk melihat perkembangan siswa, dan somatik untuk melihat hasilnya. iya, Kalau untuk melihat perkembangan, bisa tapi dengan pakai video PPT. ya, Tapi video dinilai atau gimana? iya. Terus Makanya praktek itu kan harus dinilai misalnya kelas itu juga dengan video satu-satu Pak. oh satu Iya. terus setelah video satu terus diapain? Saya lihat di layar di link itu Pak. Saya suruh kirim link. Satu mana satu folder itu terdiri dari PPT, video dan macam-macam laporan di semua. Saya tidak pernah menggunakan kertas lagi Pak. Kalau dia kirim Pak. Kalau asesmen formatif itu untuk mengukur perkembangan siswa dan memperbaiki proses belajarnya, berarti kan dia harus mereview hasilnya siswa. Betul. Maka apa dalam melaksanakan review ke siswanya? Kalau semuanya sudah mengirimkan itu semua Pak. Bareng-bareng. Iya. Nanti baru saya sampaikan kita evaluasi bareng-bareng Pak. Ya, kalau misalkan Bu Ana, Bu Adel, Bu ini beda-beda masa? Ya, nanti saya sampaikan kelemahannya, kekurangannya apa saya sampaikan biar semuanya tahu open Pak. Oh gitu. Ya, itu jauh lebih mengenal sampai ini. Oh gitu. Oke. Lagi yang mau ditanyakan, waktu itu masih dari Benar. baiklah kita kasih contoh aku. Benar.